Setiap kali menonton Liverpool di bawah asuhan Slot, Anda pasti merasa ia sedang menggertak. Laga pertama, Anda merasa sudah memahami gaya bermain mereka. Lalu di laga berikutnya, gaya bermainnya berubah. Terkadang, perubahan terjadi begitu saja, dan itulah yang membuat Slot begitu istimewa. Ia sangat adaptif. Namun, itu juga tergantung pada tim lawan. Liverpool punya identitas, tetapi secara taktik mereka fleksibel tergantung kondisi lawan. Bahkan, para penggemar dan pakar pun tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Slot telah melatih hal ini sejak ia tiba di Liverpool. Rekaman latihan menunjukkan bahwa ia sudah melakukan perubahan pada gaya dominan, yang membawa mereka meraih Liga Primer musim lalu. Sekarang Anda mungkin bertanya-tanya, mengapa ada orang yang mau mengubah formula kemenangan? Meskipun The Reds mendominasi Liga Primer, nyatanya masih ada beberapa keretakan. Untuk lebih jelasnya, simak video ini. Arne Slot menganalisis kelemahan dalam sistemnya sendiri, dan sekarang ia membangun sesuatu yang baru di atas apa yang membuatnya begitu sukses sejak awal. Fondasi yang diambil alih Slot adalah fondasi yang sudah dibangun oleh Jurgen Klopp, dan ia tidak akan pernah merusak pekerjaan yang telah dilakukan oleh pelatih asal Jerman itu. Itu adalah salah satu faktor kunci dalam keputusan klub menunjuk Arne Slot, karena mereka tahu bahwa ia bisa mengikuti jejak Klopp karena kesamaan gaya mereka. Meskipun Slot mewarisi tim yang menyelesaikan musim sebelumnya dengan 82 poin, ia tetap membawa mereka ke level yang lebih tinggi. Perubahan besar pertamanya adalah mengajari para pemain untuk berpikir berbeda dalam hal risiko. Jadi, jika Anda bisa menempatkan seseorang di depan kiper, cobalah melakukannya. Jika tidak, ada baiknya juga untuk tetap menguasai bola. Ini adalah salah satu perubahan terbesar yang kita lihat di musim lalu. Liverpool asuhan Klopp sepenuhnya tentang mental sepak bola. Lari cepat, intens, dan tanpa henti. Slot masuk dan menambahkan lapisan kontrol pada energi itu. Mereka tidak ingin menjadi tim yang berenergi tinggi dan habis-habisan sepanjang waktu. Sekarang mereka lebih nyaman memperlambat tempo, menguasai bola, dan membangun serangan dari belakang. Slot juga merombak lini tengah. Ia sering menggunakan pivot ganda Gravenberch dan McAllister, dengan pemain bek kiri yang maju ke depan dan terkadang Curtis Jones juga ikut serta. Mereka adalah pemain-pemain teknis yang mampu mengoper, menjaga bola tetap bergerak, dan membantu Liverpool membangun serangan melalui sepertiga lapangan yang berbeda. Dan hasilnya, mereka berbicara sendiri. Liverpool memenangkan gelar dengan 4 pertandingan tersisa, bermain dengan gaya yang lebih tenang namun tetap berbahaya. Dibandingkan dengan Liverpool eranya Klopp, sentuhan mereka tersebar lebih merata di seluruh lapangan. Mereka bisa bermain dari dalam, dan bisa menahan bola di lini tengah atau maju ke depan tergantung kebutuhan permainan. Anehnya, rata-rata penguasaan bola mereka justru lebih rendah dibandingkan tahun-tahun eranya Klopp. Hal itu karena sistem Slot, yang lebih menekankan struktur daripada kekacauan. Mereka tetap menekan tetapi lebih cerdas, menutup ruang tengah dan mencegah lawan menerobos. Ini adalah masalah besar pertama yang harus dipecahkan Arne Slot ketika pertama kali menjabat, karena Liverpool terus-menerus dibobol lewat serangan balik lawan. Di musim terakhir Klopp, tim lawan terlalu mudah melewati lawan dalam transisi. Setiap kali Liverpool kehilangan bola, lawan punya ruang untuk berlari langsung ke gawang mereka. Slot menjadikannya prioritas untuk memperbaiki hal itu, dan sekali lagi, angka-angka mendukungnya. Salah satu alasan utama mengapa pertahanan Liverpool terasa jauh lebih kuat adalah cara Slot mengubah formasi saat membangun serangan dari belakang. Alih-alih kedua bek sayap bergerak maju seperti yang mereka lakukan di bawah Klopp, Slot mengatur timnya dalam formasi 4-2 atau 4-1. Kedua bek sayap biasanya bertahan lebih dalam, dan terkadang Gravenberch dan McAllister turun untuk membantu menerima bola. Liverpool kini menempatkan 4 pemain di belakang bola hampir sepanjang waktu. Terkadang ada 2 bek tengah, 1 bek sayap, dan 1 gelandang bertahan. Bagaimanapun, itu memberi mereka keseimbangan. Dan Anda bisa melihat dampaknya pada statistik penjaga gawang. Dalam 34 pertandingan pertama musim ini, Alisson hanya menghadapi 71 tembakan tepat sasaran dalam 24 pertandingan. Di musim sebelumnya, jumlahnya adalah 109 dalam 28 pertandingan. Secara defensif, Liverpool bermain dengan formasi 4-2-4. Slot juga memanfaatkan formasi ini saat menekan, ketika Liverpool berada di blok tengah yang lebih tertutup. Dalam formasi ini, The Reds tetap kompak, lalu melompat dengan penuh tekad ketika ada peluang untuk menekan.
Slot sering meminta salah satu gelandang tengah untuk maju lebih tinggi untuk bekerja sama dengan penyerang tengah. Kemudian, kedua pemain sayap bergerak lebih sempit, membantu memotong umpan yang diberikan ke bahu luar dua pemain depan. Pergerakan ini membantu membatasi pemain lawan menerima bola saat setengah berputar di celah-celah kecil. Szoboszlai sering menjadi yang pertama bergabung dengan lini pertama saat bertahan dan menekan dari depan. McAllister dan Gravenberch benar-benar tampil apik dalam peran pertahanan baru mereka. Kemudian, ketika mereka berhasil merebut bola, mereka menguasai bola dengan sangat mudah dan dengan cepat menemukan para pelari. Lalu, jika Anda berhasil melewati lini tengah, Anda masih harus melewati tembok kokoh Van Dijk dan Konate. Kemitraan bek tengah itu sangat dominan, dan keduanya mendominasi di udara dan darat. Keduanya nyaman saat menguasai bola di kaki mereka. Sungguh menakutkan bertemu dengan kedua pemain ini. Kombinasinya adalah cara Liverpool menekan dengan lebih banyak kontrol dan penguasaan bola, dan Anda bisa melihat mengapa tim Slot lebih solid dalam bertahan. Slot sangat kontras dengan sepak bola Jurgen Klopp yang seringkali kacau. Mereka memanfaatkan setiap momen yang mereka bisa untuk memainkan bola di belakang atau dalam. Itu berarti, permainan terkadang juga agak terbuka. Arne Slot tidak keberatan terbuka tentang taktiknya, karena ia sangat mudah beradaptasi. Baginya, setiap pertandingan adalah teka-teki baru untuk dipecahkan. Untuk menjadi manajer papan atas, fleksibilitas taktis adalah hal yang tidak bisa ditawar. Slot akan mengubah cara tim membangun serangan dengan cepat dan melakukan penyesuaian taktis. Faktor penting lainnya adalah perubahan cara Liverpool menekan lawan dan peningkatan intensitas serta agresivitas di babak kedua. Liverpool sebenarnya membuka skor setelah kesalahan paksa yang berujung pada lemparan ke dalam. Saat mereka memimpin, memiliki kendali lebih besar sangatlah penting. Itulah yang menjadi salah satu perbedaan paling kentara antara Liverpool asuhan Slot dan Klopp. Namun Slot memastikan bahwa manajemen permainan tetap diterapkan. Pergantian pemain yang dilakukan Slot hampir selalu berdampak, dan tim seringkali semakin kuat seiring berjalannya pertandingan. Ketika Liverpool mencetak gol pertama, mereka hampir tidak pernah menyia-nyiakan keunggulan, memenangkan 21 dari 23 pertandingan mereka ketika mereka unggul 1-0 musim lalu. Bahkan ketika mereka kebobolan lebih dulu, mereka tetap tenang dan seringkali membalikan keadaan. Kepribadian Slot yang tenang benar-benar menular kepada para pemain, dan membuat mereka lebih fokus dan percaya diri di saat-saat sulit. Arne Slot sangat kreatif dalam hal susunan pemain utamanya. Entah karena cedera atau keputusan taktis, ia tahu kapan harus mengubah sistemnya. Sepak bola adalah permainan yang penuh kerahasiaan, dengan manajer yang biasanya tidak banyak bicara. Namun, Slot sangat terbuka ketika membahas taktik dan keputusannya. Slot lebih menyukai formasi 4-2-3-1, yang sangat berbeda dengan formasi 4-3-3 yang digunakan Klopp. Pelatih Jerman itu senang bermain dengan satu gelandang bertahan, sementara Slot lebih suka double pivot. Kemudian pemain sayapnya, Mohamed Salah dan siapapun yang berada di sayap kiri, tetap mempertahankan lebarnya. Hal itu menempatkan mereka pada posisi untuk menyerang lawan satu sesering mungkin. Oleh karena itu Salah dan Diaz berada di 30 besar Liga Primer untuk total dribble. Sesuatu yang dibicarakan semua pemain ketika membandingkan Slot dengan Klopp adalah, Slot tahu bahwa untuk mendapatkan hasil terbaik dari Liverpool, ia harus mendapatkan hasil terbaik dari para superstarnya. Jadi, tidak mengherankan jika Liverpool telah didefinisikan oleh dua pemain terpenting mereka yakni, Mohamed Salah dan Virgil van Dijk. Arne Slot menjadikan Salah sebagai penyerang utama, bahkan memberinya lebih sedikit pekerjaan bertahan agar ia dapat menyimpan energinya untuk momen-momen penting di lini depan. Dan itu berhasil dengan sempurna. Salah mengakhiri musim 2024-25 dengan menyamai rekor gol dan assist terbanyak dalam satu musim Liga Primer. Total 47 gol dengan 29 gol dan 18 assist. Yang membuatnya lebih gila lagi adalah, ia melakukannya dalam 38 pertandingan. Salah sejauh ini adalah pemain terbaik di Liga Primer Inggris musim lalu. Kunci lain dari serangan dan permainan Liverpool adalah, cara mereka memanfaatkan Van Dijk untuk membantu menciptakan ruang di tengah bagi para pemain sayap. Biasanya, seorang kapten di bek tengah dikenal sebagai penentu arah secara fisik, memenangkan duel, dan memimpin dengan memberi contoh dalam bertahan. Van Dijk melakukan semua itu, tetapi yang lebih menonjol di musim lalu adalah, seberapa besar ia mengendalikan permainan dengan bola. Tidak ada pemain outfield di liga yang memiliki sentuhan lebih banyak daripada dirinya. Dialah yang mengatur tempo, terkadang umpan diagonal cepat ke Salah, terkadang umpan tajam menembus garis pertahanan ke Gravenberch,
dan terkadang ia hanya memperlambat tempo dan menenangkan permainan. Pengambilan keputusannya hampir tidak pernah salah, dan Slot sepenuhnya mempercayainya untuk membaca permainan dan memilih opsi yang tepat. Statistik juga mendukung hal ini. Menurut The Athletic, Liverpool mencatatkan hampir 2 kali lipat serangan balik per 100 tendangan sudut dibandingkan tim Liga Primer lainnya dalam 34 pertandingan pertama. Itu adalah salah satu area yang tidak ingin diubah Slot dari apa yang sudah berjalan. Musim 2024-25, tak seorang pun menyangka ini akan terjadi. Liverpool seharusnya sedang dalam masa transisi pasca Klopp pergi, namun Slot memutar balikan prediksi itu. Lalu ada perekrutan pemain yang luar biasa. Florian Wirtz. Seorang pesulap yang menguasai bola. Namun, Slot harus menemukan peran yang tepat untuk mengembangkan bakatnya. Karena Liverpool belum memiliki banyak pemain selain Salah yang bisa menciptakan keajaiban dari ketiadaan. Kemudian ada Hugo Ekitike. Bakat alami yang mirip Roberto Firmino dalam cara ia terhubung dengan permainan. Ia masih muda, dan masih bisa berkembang. Tapi Anda bisa melihat potensinya setiap kali ia menyentuh bola. Pertanyaan besarnya adalah, apakah ia mampu mengatasi tekanan bermain sebagai striker untuk klub seperti Liverpool? Meskipun Ekitike mungkin belum sepenuhnya matang, namun di bawah arahan Slot, ia bisa dengan mudah berkembang untuk peran tersebut. Ia membawa sesuatu yang benar-benar berbeda. Seorang striker setinggi 190 cm yang bergerak seperti pemain sayap yang lihai. Dan ia membuat serangan Liverpool semakin sulit dihentikan. Ketika Liverpool memenangkan gelar Liga tahun 2025, beberapa orang mengatakan itu masih fondasi Klopp. Tapi sekarang skuadnya, rekrutannya, identitasnya, ekspektasinya tidak pernah setinggi ini. Dan sekarang, ujian sesungguhnya dimulai. Bisakah Arne Slot tidak hanya mencapai puncak tetapi juga bertahan di sana? Waktu yang akan menjawab. Itulah analisis taktik Arne Slot yang telah kita simak bersama. Jika kalian ingin berpendapat berbeda, silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar. Terima kasih telah menonton hingga detik ini, dan tunggu analisis menarik lainnya di video selanjutnya.